والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukaddimah tentang persiapan menuju bulan Zulhijjah. Di antaranya disunnahkan berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah. Hari Kamis depan disunnahkan berpuasa Zulhijjah, dan puncaknya di hari ke-9 yaitu hari Arafah, sunnah puasa. Kemudian bagi yang berhaji, mereka sedang berjuang fi sabilillah. Kita yang belum dipanggil atau belum mampu, ada satu amalan besar di bulan Zulhijjah, tepatnya di 4 hari nahar, yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu disebut hari-hari nahar. Disunnah muakkadkan untuk melakukan kurban. Lalu kita sudah bicarakan bahawa hukum berkurban itu menurut mazhab Hanafi wajib, menurut selain mazhab Hanafi sunnah muakkad, dan makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang sudah mampu. Makruh meninggalkan kurban bagi yang mampu. Bahkan mazhab Syafi'i menegaskan hukum sunnah muakkad ketika dipulangkan ke urusan keluarga, menjadi sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga hendaknya ada satu orang yang berkurban, paling kurang ada satu orang yang berkurban. Jangan sampai tidak satu pun berkurban di saat mereka masuk kategori mampu. Makruh. Itu bisa Allah cabut keberkahan satu keluarga. Dan itu berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Nabi, hendaknya dalam satu keluarga setiap tahun ada yang berkurban. Dan sepakat para ulama menyebutkan pahala didapatkan oleh satu keluarga. Satu orang berkorban dalam satu keluarga, pahala didapatkan oleh satu keluarga. Sampai diatur yang dimaksud dengan satu keluarga itu yaitu orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan si pekurban, atau orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh si pekurban, atau orang-orang yang tinggal serumah dengan si pekurban. Dan itu paling banyak dibicarakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Saya sudah sebutkan
Kalau kita rujuk ke dalam kitab Tuhfah, kitab Fatawa Ar-Ramli, Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, semua menyebutkan itu, bahawa satu orang berkorban dalam satu keluarga, pahala didapatkan oleh satu keluarga. Jadi tidak perlu memindah-mindahkan nama setiap tahun, padahal wang suami. Jadi cukuplah suami saja yang berkorban. Tugas isteri mendorong suami untuk berkorban. Jadi ada rasa khawatir seakan-akan kalau yang tidak ditempelkan namanya tidak dapat pahala. Tidak begitu. Yang tidak boleh bersyarikat adalah jumlah. Yang tidak boleh bersyarikat adalah jumlah orang yang berkorban. Jadi satu kambing itu hanya boleh untuk satu orang. Satu kambing hanya boleh untuk satu orang. Tidak boleh bersyarikat suami isteri pada satu kambing. Jadi tak boleh berniat berdua untuk satu kambing. Tidak sah. Itu yang tak boleh bersyarikat. Jadi kalau suami tak cukup wang, isteri yang menombok wang kekurangan itu, artinya disedekahkan untuk suami. Kalau 7 orang hanya diizinkan bersyarikat pada satu sapi, tidak boleh lebih. Tidak boleh 7,5 orang pun, harus 7 orang. Kalau 5 orang boleh, 3 orang lebih bagus, 1 orang 1 sapi itu yang terbaik. Jadi orang mengira harus 7, menyohan 7 hansah. Ini beda lagi ni cara berfikir orang. Seakan-akan kalau enggak 7 enggak sah satu sapi. Tapi kalau ingin mencari teman melengkapi 7, itu sudah sesuai prosedur. Kalau cuma berlima enggak cukup 1 orang, 2 orang lagi, tidak mengapa. Bagaimana kalau 2 orang lagi tidak berniat kurban, berniat akikah misalnya, contoh, atau dia mau makan saja, dia bergabung untuk dapat daging makan saja. Jumhur ulama mengatakan tetap sah kurbannya sesuai dengan niat masing-masing. Baik. Jadi disebutkan makruh hukumnya tidak berkurban bagi yang mampu. Kita ulang sedikit, ukuran mampu ni selalu yang harus diulang-ulang, karena orang selalu merasa tidak mampu. Banyak orang merasa tidak mampu. Dia katanya hendak kurban, home hai, ada orang pegang. Selalu tiap-tiap tahun ujungnya home hai. Nanti kalau dia tanya ke malaikat, lu hendak terbang surga? Kata malaikat, home hai. Jadi mana ukuran mampu itu? Kalau mazhab Hanafi yang mengatakan kurban wajib, ukuran mampu adalah yang memiliki uang, harta sebanyak 200 dirham, itu mampu, wajib kurban. 3 mazhab lain yang mengatakan kurban itu sunnah muakkad, makruh yang tidak meninggalkannya. Mazhab Malik dan Hambali mengatakan kurban itu mampu itu yang memiliki uang untuk beli kurban dan dia tidak butuh lagi uang itu untuk kebutuhan primer. Memiliki uang untuk beli kurban, ada uang untuk beli kurban 3 juta. Dia enggak butuh lagi 3 juta itu untuk menghidupi dirinya. Sudah aman. 2 jutanya kagak besar, keaman. Bahkan dicatat walau istata'a ayastadin istadan. Kalau mampu untuk berhutang, artinya mampu membayar hutang, maka berhutanglah lebih dahulu. Disuruh berhutang lebih dahulu. Padahal hutang amalan yang sangat tidak dianjurkan kecuali darurat. Berhutang itu amalan yang sangat tidak dianjurkan. Jangan mati bawa hutang. Dan jangan banyak berhutang. Karena permasalahan paling banyak muncul gara-gara hutang.
adik abang bisa putus silaturahim gara-gara hutang. Satu komplek bisa marah gara-gara hutang. Jadi ini sangat tidak dianjurkan. Tapi begitu bicara masalah kurban, malah mujtahid yang alim ini mengatakan kalau bisa berhutang, berhutanglah lebih dahulu. Yang maksudnya mampu bayar hutang. Jadi misal kalau bapa PNS belum keluar gaji, berhutanglah untuk bisa kurban. Kenapa sampai disuruh berkurban, disuruh berhutang? Karena terlalu besar pahala kurban. Rugi bagi yang melewatkan Zulhijjah tanpa kurban. Rugi, betul-betul rugi. Karena pahalanya apa? Itu pahala istimewa kurban, berbeda dengan sedekah-sedekah yang lain. Kita sudah sebutkan minggu yang lalu, sampai-sampai Nabi berjanji binatang kurban itu akan datang kembali di hari kiamat, bersaksi di hadapan Allah, membela orang yang berkurban. Itu menurut mazhab Malik dan Hambali. Ada uang beli kurban, enggak butuh lagi uang itu untuk kehidupan primer, artinya napeng lain tu udip, nyan ka sunnah muakkad kurban. Mazhab Syafi'i yang paling tegas mengatakan bahawa mereka yang mempunyai harta untuk beli binatang kurban dan masih ada uang sisa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai di hari tasyrik saja. Jadi ada uang lebih menghidupi dirinya dan keluarganya hanya sampai di hari tasyrik. Maksudnya masih bisa hidup setelah beli kurban, masih bisa hidup dengan uang lain sampai hari ke 4 hari raya. Kalau masih bisa hidup, yakin masih bisa hidup sampai hari raya ke-4, maka orang itu sudah disebut mampu berkurban. Makruh tidak berkurban. Ini makruhnya makruh berat, Pak. Karena lawannya sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Makruhnya makruh berat. Dan perlu kita pegang satu perkara bahawa orang-orang yang berkurban itu posisinya sama seperti binatang-binatang kurban yang tidak pernah punah. Binatang kurban enggak pernah cerita ada punah. Unta, sapi, kambing, kibas tidak pernah sejarah setelah Idul Adha punah, kekurangan stok. Kenapa? Terus berlanjut, beranak banyak-banyak, sapi beranak banyak-banyak, berlebihan barang. Begitulah posisi orang yang berkurban. Allah pelihara harta dia, tidak pernah punah. Orang yang berkurban tu hartanya tidak pernah punah. Terus dibuat oleh Allah, ditambah. Kadang-kadang tidak ditambah jumlah, ditambah keberkahan. Makanya orang kalau berfikir ke situ, dia tidak berat sama sekali berkurban. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang selalu tiap tahun berkurban. Ini saya tidak tahu sudah berapa kurban di kita yang tertulis. 2 longing hotel utama saja. Kati puluh bawah lemah. Alhamdulillah. Berarti sudah 70 orang. Jadi satu kakak paling kurang 1 orang. Tapi bukan bermakna sudah cukup 1 orang. Kalau suami punya uang, isteri punya uang, itu semua disuruh berkurban. Anak-anak pun punya uang, itu semua disuruh berkurban. Karena suruhan kurban untuk pribadi. Namun mazhab Syafi'i mengatakan be sampo lam sabuh keluarga mati rohana kurban. Padahal mampu. Kita sudah sebutkan kemarin, beli lain mampu kok. Yang lain-lain beli sanggup. Ketika kurban sudah tidak sanggup. Ini orang-orang ini berarti dia menggadaikan dunia, menggadaikan akhirat untuk dunianya. Jadi akhirat dibuang, dunia diambil. Ini model-model begini nih. Baik. Jadi itu ukuran mampu. Kalau begitu kan, kalau kita pikir kita sini hampir semua terkena kemampuan untuk berkorban. Coba lihat kembali isi ATM kita.
Yang ibu-ibu cuba lihat kembali berapa jumlah emas yang ada di tangan. 2 manyam, pandai 2 manyam. Si manyam dapat belum kaji ke kurban siapa? Sekarang 2.800.000. 1 manyam jual sudah jadi kambing. Jangan sampai dia lengket di tangan sampai mati tidak pernah berjuang untuk masuk ke surga. Itu ketika mati, itu gelang kalung dicabut mak ahli waris. Setelah itu dijual untuk dibagi sesama ahli waris. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak pernah mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah kita usahakan. Kalau ahli waris orang-orang yang saleh, kalau tidak, apa yang kita dapatkan? Makanya jual. Apa yang bisa dilakukan jual. Banyak harta kita, namun hati-hati kalau tidak mau berkorban. Ada yang kadang-kadang begini, dari suami pertama 25 manyam, dari suami kedua 25 manyam, kali 50 manyam lah rumah. Hana aku kurban. Ini yang menjadi masalah. Okay? Jadi bapa-bapa pun cuba lihat kembali isi ATM-nya. Kalau sudah melebihi kemampuan, maka berkorbanlah. Baik, berikutnya syarat sah kurban. Syarat sah kurban itu yang pertama adalah selamat dari aib. Binatang itu harus selamat dari aib. Ada 4 aib yang enggak boleh ada pada binatang kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin auruha. Dan itu benar-benar buta. Enggak boleh sampai mengorbankan binatang yang buta. Berbeda kalau buta setelah dibeli. Jadi ukurannya ketika dibeli sehat, ketika bawa pulang buta, sah kurban. Tapi kalau sengaja cari binatang yang buta dengan harga lebih murah, kambing 3 juta sehat, lalu kita cari yang buta dikasih 2 juta, tidak sah kurban. Jadi jangan cari yang buta. Tapi kalau rabun boleh. Rabun, enggak buta, dia rabun jauh, rabun dekat boleh. Tidak mengapa. Nanti tinggal dites saja. Kemudian yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha, yaitu yang sakit, yang benar-benar sakit. Jadi disebut oleh Nabi al-bayyin maraduha, sakitnya benar-benar berat. Itu yang enggak sah. Makanya virus PMK ini saya dengar-dengar, tapi Allah alam, Bapak lebih tahu, katanya beberapa hari akan muncul seperti kurap di mulut, di kaki, sekitaran kuku. Dalam hitungan hari bisa mati. Saya dengar, Allah alam. Itu kalau betul itu kejadiannya begitu, maka tidak sah kurban. Tidak boleh beli sapi yang terkena penyakit itu. Maka betul-betul selektif mencari sapi. Kalau seandainya tidak aman pada sapi, maka bubarkan 7 orang pada sapi, beli kambing lebih aman. Karena memang menyebabkan tidak sah kurban. Dan itu kita tidak bisa, istilahnya Allah kan maha pemurah, maha penyayang, masa hanya mentang masalah. Kan ada yang berfikir begitu, malah Allah menunggu pengorbanan dan perjuangan kita. Begitu kita lihat masalah ini, kita cari yang sehat, itu perjuangan. Jadi jangan cari yang sakit. Tapi kalau sakit ringan, pilek, pening-pening, bibir pecah, sariawan, itu tidak mengapa. Beli adem sari, aman. Kemudian yang ketiga, al-arja, yaitu pincang, capik. Itu enggak sah kurban. Lalu kemudian al-ajfa, terlalu kurus. Ajfa itu sampai nampak tulang rusuk. Itu tidak baik untuk dikurbankan dan enggak sah kurbannya. Jadi yang baik yang mana? Yang gemuk. Makanya di mana-mana yang gemuk-gemuk selalu baik. Di dunia dihargai, di akhirat dihargai. Pembuka pintu surga itu yang gemuk. Yang kurus-kurus enggak sah. Tidak sah.
Itu yang perlu diingatkan selalu. Makanya hargailah isteri yang gemuk, karena itu pembuka pintu surga. Itu syarat pertama. Jadi 4 aib ini enggak boleh ada. 4 aib. Yang lain, patah tanduk, tercoret telinga, mungkin kulit nak luka, itu makruh, tidak sampai haram. Yang 4 ini haram, enggak sah. Yang lain, kalau yang kurang-kurang sedikit hanya makruh. Kalau bisa cari yang sempurna. Nanti ternyata dikasih kabar sama penjual kambing, ada yang lebih bagus, Pak. 3,5 juta tambah 500. Itu cari yang lebih bagus, Pak. Cari yang lebih bagus. Allah tahu pekerjaan kita. Allah tahu apa yang sedang kita usahakan. Jadi begitu dikabarkan oleh panitia, yang godlom setengah. Dah tambah 500 siapa? Je, misal kata kita. Atau kambing yang lembu yang lebih besar lagi, tambah 200,000 lagi. Itu jangan sampai mengatakan panitia yang mana-mana. Sampai ada yang mengatakan panitia korupsi macam-macam dong. Panitia itu hanya perwakilan kita, untung mereka masih mau cari. Jadi jangan sampai marah-marah, disuruh tambah. Kalau betul-betul memang ada yang lebih baik, tambah, Pak. Memang hari ini kita enggak terasa manfaatnya, di akhirat baru terasa manfaatnya. Ketika dikeluarkan Allah celengan amal kita, baru kita, ya Allah, seandainya aku cari yang lebih gemuk, seandainya aku cari yang lebih baik, lebih ini, lebih itu. Itu Habil dulu kan kenapa diterima kurbannya? Karena dia memberi yang terbaik dari hasil panen kebunnya. Qabil ditolak karena dia memberi binatang terburuk dari hasil peternakannya. Yang diterima malah dari Habil. Akibat apa? Dari semua hasil panen, dia cari yang paling bagus untuk dikurbankan kepada Allah. Itu menjadi ibrah bagi kita. Nabi Ibrahim jangan ditanya, memang manusia paling berharga di hatinya Ismail. Itu pula yang dikurbankannya. Makanya baik bengeh-bengeh watai gela kepeng tamah, kecuali yang wajib bengeh menyo gela kepeng tamah untuk pribadi panitia. Itu mungkin wajib bengeh. Tapi kalau untuk menambahi urusan lembu macam-macam, itu hendaknya berlomba mendapatkannya. Kemudian syarat kedua, kurban hanya sah dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Ditentukan itu mulai dari setelah solat hari raya, kemudian berakhir di maghrib, sebelum maghrib, tasyrik, hari tasyrik yang terakhir. Terlalu cepat tidak sah. Kurban di malam hari raya tidak sah. Kurban di subuh sebelum hari raya tidak sah. Kurban setelah maghrib, hari tasyrik terakhir, tidak sah. Berikutnya, adamul ishtirak fi samanil udhiyah, tidak boleh bersyarikat melebihi ketentuan. Ini yang tadi kita jelaskan, satu kambing hanya boleh satu orang. Kemudian kalau 7 boleh pada sapi dan unta. Seperti pertanyaan minggu lalu, satu kantor kumpul wang itu tidak sah kurban dan tidak disebut kurban. Satu sekolah kumpul wang tidak disebut kurban. Berikutnya, bagi orang yang berkurban itu ada syaratnya. Bagi yang pemilik kurban itu juga ada syarat, yaitu yang disepakati adalah al-muslim harus orang Islam, tidak sah kurban kalau berasal dari orang kafir. Lalu al-hur merdeka, al-baligh baligh, itu disyaratkan baligh, Pak. Jadi anak-anak yang belum balik, kesepakatan para ulama itu tidak perlu berkurban karena tidak cukup syarat walaupun dia mampu kalau belum baligh. Nah, bagaimana kalau kita niatkan untuk anak kita? Anak kita belum baligh. Ini juga pekerjaan yang agak aneh, Pak, meniatkan kurban untuk anak yang belum baligh. Sedangkan dia sendiri sebenarnya itu tidak disuruh berkurban. Walaupun mampu, tapi tidak disuruh berkurban. Dan bahkan mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan anak-anak untuk berkurban. Jadi
Kalau orang yang sudah tidak disunahkan berkurban, kita niatkan, sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Walaupun di sisi mazhab lain ada yang mengatakan sah kurban untuk anak-anak. Kemudian al-aqil, orang berakal, orang gila tidak sah kurban. Lalu al-mustati', orang yang mampu, ukuran mampu sudah kita sebutkan tadi. Nah, berikutnya bagi orang yang berhaji itu juga beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tetap disunnahkan berkurban bagi yang berhaji. Dalam mazhab Malik tidak disunnahkan berkurban bagi yang berhaji. Berikutnya dalam urusan binatang yang dikurbankan, mana yang lebih utama, berkurban dengan kambing, kibas atau sapi? Jadi kalau ditanya, kami bagusnya beli kambing aja atau kami berurunan pada sapi? Ini terjadi perbedaan pandangan. Kalau menurut mazhab Hanafi, yang mana lebih banyak daging itu yang lebih baik. Yang mana lebih banyak daging itu lebih baik. Maksudnya begini, 7 orang bersyarikat pada satu sapi, dibandingkan dengan 7 orang membeli 7 kambing. Kalau dicincang, mana yang lebih banyak hasil dagingnya? Kalau lebih banyak sapi, maka sapi lebih utama daripada beli kambing. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Jadi standarnya adalah mana lebih banyak daging, itu yang lebih baik. Nah, kalau dalam mazhab Malik, kambing, kibas itu nomor 1, lebih utama. Baru sapi, baru unta. Alasannya karena kambing, kibas, dagingnya lebih lezat. Lalu Nabi sering berkurban dengan kibas. Nabi sering berkurban dengan kibas. Nabi jarang berkurban dengan unta, kecuali di akhir hayatnya. 100 ekor unta Nabi berkurban. 63 ekor dipotong sendiri, sisanya dipotong oleh menantunya Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Nabi tiap-tiap tahun kurbannya dengan kibas. Lalu alasan ketiga, waktu Allah menggantikan Ismail, diganti dengan kibas. Seandainya sapi dan unta lebih baik, maka Allah pasti mengganti dengan unta. Itu kata mazhab Malik. Menurut Syafi'i dan Hambali, yang lebih bagus urutan pertama adalah al-ibil, iaitu unta, summal baqar, baru sapi, summal dha', kemudian baru kambing, dan kibas. Apa alasannya? Karena lebih mudah dan lebih bermanfaat kepada fakir miskin. Jadi kerana daging lebih lerasa daripada tulang, fakir miskin lebih banyak dapat manfaat. Waktu dibagi terasa dagingnya. Kalau kita bagi-bagi kambing, lebih banyak tulangnya. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali itu juga merujuk kepada manfaat kepada fakir miskin, mana lebih dapat. Makanya kalau kita rujuk ke mazhab Syafi'i, kita yang berurunan 7 orang satu sapi itu lebih utama daripada beli kambing. Namun ini bicara lebih utama dari utama yang paling utama, bukan bermakna yang beli kambing tidak utama. Ini kan khilaf pendapat para ulama. Artinya dua-duanya baik, semua yang berkurban itu baik. Yang tidak baik yang kaya bangun pintu pagar dengan remote tapi enggak kurban. Itu yang tidak baik. Kalau yang berkurban baik, dan dia akan dapat hasilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, bolehkah berkurban dengan betina atau kambing betina, sapi betina? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan waz-zakaru afdalu minal unsa, yang jantan lebih utama dari yang betina. Enggak disebutkan, enggak sah. Yang jantan lebih utama dari betina, lianna lahmahu atyab, karena binatang yang jantan dagingnya lebih lezat.
Begitu kata mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain yang ada yang mengatakan tidak masalah, mau zakarun mau unsa sama. Jadi kerana ada pemahaman seakan-akan kalau yang betina tidak sah. Jadi seakan-akan kalau kambing betina tidak sah kurban. Ini enggak benar. Sah. Namun pembicaraan hanya pada yang lebih afdal. Karena kadang-kadang di uragamnya kalau sudah bicara masalah perempuan, banyak kadang-kadang mengambil hukum dari mulut ke mulut. Tapi ada urusan menyinggung perasaan perempuan. Contoh yang paling nyata, Pak, itu di sekitaran masjid-masjid kampung-kampung, itu perempuan enggak boleh solat jenazah. Lalu dikatakan enggak sah. Ada yang mengatakan tu apa perempuan solat jenazah? Satu salat, sekali solatnya laki-laki itu 10 kali solatnya perempuan. Jadi perempuan termarginalkan sehingga lako ke meninggal hang dia sembahyang kadang dek dia ku imum bangayan haji urina hang apa sembahyang baca baru kitab jauh tapi fatwa sang-sang karaya tak baca kitab. Padahal tidak satu pun ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan solat jenazah perempuan tak sah. Bahkan dalam Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi mengatakan perempuan kalau bisa solat bersama laki-laki, hendaknya dia berjamaah bersama laki-laki. Kalau tidak bisa, maka dirikanlah solat sesama perempuan. Solat jenazah itu yang dimaksud. Memang pembicaraannya dalam solat jenazah. Datang kita hari ini, ana sahurina, ya Allah urina. Jadi ilmu kecil, reman yang hebat. Jadi sok angkuh ketika berpendapat, enggak mau tanya pun. Ketika diperbaiki orang, dia mengatakan kabut lagi dong 20 ton. 20 ton yang hasil. 20 ton bet yang hasil. Kan bangai berarti bet. Ini akibat tidak mau membaca, Pak. Jadi hanya berwawasan dengan mulut orang lain, dengar dari J. Padahal dalam kitab tidak begitu. Jadi sampai kebut binatang perempuan dilecehkan kadang-kadang. Katanya betina enggak sah. Siapa bilang kambing betina enggak sah? Sah. Cuma pembicaraannya hanya pada urusan mana yang lebih afdal. Kemudian, bolehkah berkurban dengan kambing kebiri digasi? Sebahagian besar mengatakan lebih bagus memilih an-na'jah, iaitu yang tidak dikebiri. Tetapi dalam pandangan mazhab Hambali, al-khussa afdalu minan na'jah indal Hanabilah. Mazhab Hambali malah memilih yang dikebiri lebih bagus daripada yang tidak dikebiri. Karena kambing kalau sudah digasi atau dikebiri lebih gemuk dan dagingnya tidak berbau. Jadi malah dalam mazhab Hambali itu yang lebih utama untuk dipilih jadi kurban. Dalam mazhab Syafi'i yang tidak dikebiri lebih utama. Jadi bicaranya masih dalam pembicaraan lebih afdal. Dan itu pun terjadi perbezaan pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sah kambing kebiri, sama lagi bodoh. Cubalah belajar untuk membaca. Berikutnya, was-saminah afdalu min ghairi saminah. Kambing yang binatang kurban yang gemuk lebih bagus daripada yang tidak gemuk. Ini sudah kita sebutkan tadi keutamaan orang gemuk. Tapi yang kita sebutkan tadi orangnya. Sekarang kambing rupanya yang gemuk juga begitu. Jadi tadi kalau kurus sekali kan enggak sah. Tapi kalau disuruh pilih, ini binatang lumayan gemuk, yang ini kurang gemuknya, maka pilih yang lebih gemuk. Walaupun disuruh tambah wang sekitar 200.000 contohnya. Kemudian masalah warna. Ini kan gelama belau Pak kah? Baru menginging kah? Masalah warna pun diatur dalam fikih mana warna terbaik untuk membeli binatang kurban. Urutan warna dari binatang kurban yang pertama al-bayda, warna putih itu yang paling utama.
Al-bayda, warna putih. Jadi kalau beli kambing cari yang putih, kalau kibas banyak yang putih. Sebenarnya kibas itu malah di sisi Nabi dan pengalaman para sahabat, itu kibas lebih banyak dikorbankan daripada kambing. Hari ini kita kadang-kadang merasa kibas biri-biri padahal dulu biri-biri yang dikorbankan. Sekarang biri-biri lebih murah malah. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Biri-biri 2.600.000 sudah gemuk besar. Kambing 3 juta. Dari dulu biri-biri lebih menjadi pilihan Nabi daripada kambing biasa. Daripada ma'is, itu biri-biri lebih utama, kibas. Nabi dalam akikah kibas pilihannya, mengakikahkan Hasan Husain kibas. Dalam kurban, dalam hadis juga kabsyain, Nabi menyembelih 2 kibas. Maka kalau enggak ada kambing, jangan maksa, cari kibas. Jadi kalau kibas malah lebih dapat warna yang disukai berdasarkan amalan Nabi. Nabi selalu cari amlah yang sangat putih. Al-bayda itu urutan warna putih yang paling bagus. Kemudian safra, kalau enggak ada baru cari yang agak kuning. Tidak ada juga summal afra, bercampur-campur antara putih dan kuning. Maksudnya agak bercampur-campur putih kuning. Itu urutan ketiga. Urutan keempat summal hamra. Tidak ada juga cari binatang kurban yang berwarna merah. Merah kecoklat-coklatan. Itu urutan keempat. Urutan kelima, kalau tidak ada yang merah coklat-coklatan, summal balqa. Baru cari yang belang-belang. Belang-belang apa? Hitam putih, mencampur-campur hitam putih. Tidak ada juga pilihan terakhir, barulah disuruh cari as-sauda, yang hitam. Jadi hitam itu urutan terakhir. Bek wate tajak unyan, langsung warna hitam dulu kita sasar, enggak? Karena memang tidak ada keterangan bahwa dulu selalu pilihannya hitam dari binatang kurban, enggak ada. Selalu putih yang pertama dicari. Itu pilihan yang paling bagus. Kita akan sekali berkurban tiap tahun, cari yang paling bagus. Kita cari mobil aja, itu seleksinya Masya Allah. Nyoh hanjut, pakai minyak solar. Oh, solar baik. Oh, mesin baik. Itu saja. Ban pakai apa? Begini-begini. Itu saja selektif sekali. Teruk berkurban, alah hana pupunyan. Hitam-hitam baju, hitam sih katanya. Enggak, jangan Pak. Dan ini hanya berlaku pada binatang, tidak berlaku pada manusia. Jangan kira orang yang hitam urutan terakhir, tidak. Yang banyak masuk surga itu malah orang-orang hitam, karena rata-rata hatinya putih. Orang putih kadang-kadang masalah, kesombongan ada, merasa diri putih, ganteng. Manusia ukurannya adalah takwa. Kalau binatang, warna untuk kurban yang menjadi ukuran. Tapi dalam hanya kurban saja. Jadi panitia nanti kalau cari sesuai dengan urutan ini. Kenapa hitam dicoba untuk dihindari? Pertama, memang Nabi enggak punya sejarah pernah mencari yang hitam duluan. Yang kedua, selalu binatang yang hitam selalu diidentikan dengan jelmaan syaitan. Coba lihat semua hadis. Syaitan selalu menjelma ke binatang hitam. Dirubah dirinya menjadi hitam. Jadi identiknya dengan jelmaan syaitan. Kalau binatang warna anjing hitam, kalau dalam hadis sebutkan ada 2 titik putih di antara matanya, itu dipastikan jelmaan syaitan dalam hadis. Bisa juga berubah kadang-kadang ular hitam. Ular pun kata Nabi bisa jadi ular hitam. Kucing hitam. Bisa jadi kambing pun pernah berubah jadi kambing hitam. Coba lihat, baca hadis tentang saf. Saf yang kosong, jarak. Kata Rasulullah, hindarilah saf kosong yang tidak rapat. Jangan sampai syaitan memasuki celah saf berbentuk anak kambing hitam. Anak kambing hitam juga disebutkan. Makanya itu identik ke situ. Maka hitam pilihan binatang kurban yang paling cut.
Nanti kalau mau kurbankan, kalau mau pakai yang hitam, pakai yang lain aja, yang enggak disyarat, yang enggak disebutkan masalah warna, seperti akikah, itu tidak mengapa, insya-Allah. Dan ini pun sunnah pilihan warna ini, bukan wajib begitu, tapi itu yang terbaik. Sedikit lagi, setelah itu kita bertanya jawab, lalu kemudian permasalahan berikutnya adalah sebentar, ini sudah dijelaskan, ini panjang lebar menjelaskan detail tadi, Pak. Yang terakhir kita bahas, Pak, sunnah-sunnah dalam berkurban. Yang pertama, ini singkat saja. Yang pertama, sunnah hukumnya mengikat binatang kurban sebelum disembelih. Untuk apa? Untuk menampakkan cinta dan mengistimewakan. Jadi diikat sebelum disembelih sehari atau 2 hari, itu lebih bagus. Di situ nanti kita disuruh untuk pelihara, memuliakannya. Sebenarnya bukan memuliakan kambing, memuliakan Allah. Cara memuliakannya hendaknya jangan diambil susunya, jangan dipangkas bulunya, dan jangan dijadikan kenderaan. Jadi benar-benar diistimewakan, kasih makanan bagus-bagus. Pokoknya betul-betul seperti kita bungkus kado untuk orang yang kita cintai. Kita kan kalau mau memberi sesuatu kepada orang kita cintai kan bungkus kado. Yang kado pi hanjit orang kau bagat. Kita bilang sama orang yang bungkus harus ada cengkonek-cengkoneknya. Di ujung harus berbentuk bonbon. Nanti begini, itu kado. Sekarang kita mau kasih untuk Allah, maka disuruh pelihara baik-baik. Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak kambing, jangan suruh dia cuci piring, jangan, pokoknya betul-betul jak gusuk titik uro bermetua sinyak metuah dong, begitu Pak. Jadi jangan dijadikan kenderaan, jangan dang-dang kurban kita bawa ke sawah, kita bajak sawah, itu makruh, tidak baik. Tapi enggak sampai harus diberi bedak. Titik uro tak pemano, tapi bedak, tak peduk minyak wangi, tak peduk lipstik, taruh cermin di depan, cikanging dro ke ile nahi dro ke, kata-kata. Nah, ini enggak perlu sampai ke situ. Nah, kemudian kalau seandainya ada kambing atau sapi tiba-tiba beranak setelah kita beli, rupanya hamil dia, beranak, apa yang harus kita lakukan kepada anaknya? Solusi pertama, zubiha waladuha ma'al Kalau itu waktu kita beli belum lahir, ketika sudah mau dikurbankan lahir, maka disembelih bersama ibunya. Bersembelih bersama ibunya, atau boleh dijual, wa in ba'ahu tasaddaqa bisamanih. Boleh dijual, tapi syaratnya hasil penjualan itu diberikan semua kepada fakir miskin. Kalau anak kambing itu mau dijual. Diambil oleh pemilik kurban, berarti pemilik kurban membeli sendiri anak kambing ini, geblo-geblo, karena sudah diniatkan untuk kurban. Baik, berikutnya, ini tadi sunnah pertama, pelihara kambing baik-baik, pelihara sapi baik-baik, jangan biarkan dia bernyamuk, jaga, sewa orang, jaga. Kemudian sunnah berikutnya, hendaknya bagi yang punya kurban itu menahan tidak potong kuku, tidak mencukur bulu. Itu sudah kita jelaskan dari mulai hari Khamis depan ni, 1 Zulhijjah, itu jangan lagi potong kuku, jangan lagi ganggu bulu-bulu. Bersih-bersih hari Rabu, Pak. Kohok yang macam-macam tu hari Rabu jangan lupa bersih-bersih. Ya, kira-kira sanggup bertahan sampai dikurbankan. Kalau kita model tipe kuku cepat panjang, waktu potong kuku hari Rabu ni, potong ke dalam sikit, setengah ke kulit sini, Pak. Jadi watai timur hana tak panjang je, teruk kulit tak kaya timur. Sudah. Kemudian disunnahkan ayazbah binafsih. Kalau bisa, sembelihlah dengan tangan sendiri. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, silakan sewa orang. Kalau bisa, sembelihlah. Itu yang paling bagus, karena Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Cuma tidak semua orang punya kemampuan untuk menyembelih sendiri. Nah, kemudian
Ketika menyembelih, pertama, hendaknya jangan disembelih di hadapan binatang kurban yang lain. Ini penting, Pak. Memang sederhana, tapi jangan disembelih di depan binatang kurban yang lain. Jadi sembunyikan atau tutup dengan terpal becut, jangan nampak. Kita sudah sebutkan, kalau nampak, pertama membuat dia stres, membuat dia merasa terganggu psikologinya, sehingga itu darah. Ketika itu darah, tidak enak, kecut rasa daging, karena dia binatang itu punya hati. Jadi ketika kita sembelih di hadapannya, dia mendak juga itu. Cuma dia enggak bisa bilang, karena dia harus taat kepada Allah untuk menerima semua ketentuan Allah kepadanya. Dia dicipta untuk manusia. Walaupun manusia ada yang mirip-mirip dia akalnya, tapi dia dicipta untuk manusia. Maka jangan nampakkan proses penyembelihan di hadapan binatang kurban lain. Yang berikutnya, disunnahkan yatawajjah zabih ila al-qiblah, penyembelih menghadap ke kiblat. Cari arah kiblat. Penyembelih berarti menghadap ke sana. Lalu wa ayyudajji' az-zabiha ala jambihal aisar, jatuhkan binatang kurban ke rusuk kiri. Jadi waktu tarik lembu ramai-ramai, jatuhkannya ke rusuk kiri, paskan dengan posisi penyembelih. Jadi penyembelih menghadap kiblat, berarti posisi binatang juga ikut menghadap kiblat, karena kita tarik dari belakangnya, gitu kan. Selama ini, Pak, kadang-kadang orang enggak peduli, padahal ini bahagian daripada sunnah menyempurnakan pahala kurban. Jadi nanti ini panitia itu harus training dulu nih penyembelih ni, yang pegah ile menghadap kiblat. Jadi bukan galak-galak penyembelih. Kadang-kadang di penyembelih hana kesemayang dum. Orang yang algojonya kadang-kadang ada yang enggak solat, hana ketuh ke kiblat. Kadang-kadang ada begitu. Itu panitia harus kontrol betul untuk menyempurnakan. Jadi jangan berprinsip begini, halah menyanpih kanggo kurban juga, yang penting nak kurban kan. Jangan begitu. Seperti kita sebutkan tadi, inilah Allah beri ujian sejauh mana engkau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan bagi pemilik kurban hadir di tempat penyembelihan, sunnah. Berdasarkan hadis Nabi kepada Fatimah, qumi ila udhayatiki, wahai Fatimah, hadirlah ke tempat penyembelihanmu, fashhidiha, saksikanlah, fa innahu yaghfuru laka 'inda awwali qatratin min dammiha kulla zambin amaltihi, setiap darah yang menetes dari binatang kurbanmu maka bisa mengampunkan dosa-dosamu. Ini hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan bagus, tapi tetap sunnah menghadiri pengorbanan itu. Tapi perempuan, kalau yang punya kurban, kalau kira-kira ibu hadir menimbulkan fitnah, bagus tidak hadir. Perempuan yang punya kurban, udah bertumpuk laki-laki, lalu ibu hadir, dan hadirnya pun pakai minyak wangi, pakai lipstik, pakai bedak, pakai ini. Begitu ibu sampai lapangan, semua orang yang sedang berkurban itu tiba-tiba tidak melihat lagi kurbannya, sudah lihat ke arah ibu. Natruk bidadari katanya. Akhirnya enggak jadi kurban hari itu. Yang muda-muda lagi becak. Becak. Wakilkan saja kepada suami atau siapa, wakilkan. Lalu kemudian disunnahkan berdoa ketika mau disembelih. Pemilik kurban berdoa. Apa doanya? Ikuti doa Nabi, Pak. Itu doa terbaik untuk kurban. Yaitu dalam salah satu hadis sebutkan Nabi berdoa, Allahumma minka. Ya Allah, ini darimu. Terus lanjutnya sambung terus dengan doa iftitah, walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan sambung lagi Al-Fatihah, enggak disuruh. Nanti ada yang takbir Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, gayu terus kedan. Itu doa untuk kurban. Jadi pemilik kurban berdiri melihat, begitu mau disembelih ucapkan doa itu. Nanti kalau dia sembelih sendiri, habis baca doa itu, mau sembelih sendiri ni, Pak. Begitu mau tarik pisau, bacalah bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, berdasarkan hadis Jabir. Bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku.
Itu. Tapi kalau kita sewa orang untuk menyembelih, si penyembelih yang mengucapkan itu, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari. Di situ disebutkan nama-nama pemilik kurban. Tapi itu sunnah. Jadi enggak masalah kalau dia lupa. Misal sudah disembelih ni, Bismillah Allahu Akbar, lupa dia sebut pemilik kurban, tujuh-tujuhnya mengamuk. Nak sebut nanke. Nyok kapalo. Belau lemau lain kata dia. Kalau mau dia belau lemau lain. Itu hanya sunnah menyebut nama. Enggak disebut pun malaikat sudah tahu itu dari siapa. Jadi jangan mengira bahawa malaikat waktu catat nyo dah tahu benar. Yang nyo dah tahu. Kapalo nyo kan nama tahu dah tahu. Enggak begitu, Pak. Allah sudah tahu milik siapa. Cuma sunnah menyebut nama menggantikan kalimat minni. Jadi disebutkan situ nama-namanya. Oh, salah nama. Salah nama. Pak Suprapto. Roh menyebut Pak Soeharto, begitu kan? Tidak masalah. Selama yang diniatkan memang salah satu dari itu. Jadi itu proses penyembelihan kurban. Sedangkan pahala tidak perlu diniatkan khusus. Itu mengalir sendiri untuk keluarga, mengalir sendiri semuanya. Nah, dan yang terakhir tadi tajamkan pisau, jangan lupa tajamkan pisau, jangan sembelih dengan pisau tumpul. Lalu kemudian tunggulah sampai binatang kurban itu benar-benar diam, dingin, baru dikuliti. Jadi jangan waktu dia bergerak-gerak langsung kita ambil, kita kuliti, tidak. Jangan. Tunggu dia dingin baru dikuliti. Baik, itu hal-hal yang paling penting dalam sunnah-sunnah berkurban. Saya berhenti di sini. Ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab sambil kita menunggu waktu untuk solat. Silakan. Ya, silakan Pak Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pilihan kurban, ada dalam surahnya penjelasan tadi, ada yang gemuk dan ada yang lurus. Tentang warna juga ada sunnah. Jadi sunnah artinya memang yang putih. Ini nampaknya ada dalam pilihan kadang-kadang kalau kita pilih yang putih kurus dia, tapi yang hitam sangat gemuk, sangat elok ya, jadi memang sangat wajar. Ini yang mana kita pilih? Baik, terima kasih banyak Pak Mur. Sabar saja Pak Mur. Sabar saja. Ini bisa jadi kejadian lapangan. Ada yang warna putih tapi kurus. Ada yang warna hitam gemuk. Mana yang lebih utama? Lihat persyaratan, lebih kuat pada gemuk daripada pada warna. Karena tadi waktu disebutkan tidak sah binatang kurban yang kurus, itu kan tidak dibicarakan masalah warna dulu. Jadi persyaratannya lebih kuat, jangan yang kurus. Oh, rupanya enggak ada pilihan lain. Yang putih mandum, pijut-pijut. Malah yang gemuk-gemuk, yang hitam. Nah, di saat seperti itu utamakan yang gemuk walaupun berwarna hitam. Karena terkena ancaman tidak sah kalau yang kurus. Kecuali enggak terlalu jauh, Pak. Tembun bacut, yang putih pijut bacut. Tembun sih cuma pijut bacut. Tetap pilihannya yang lebih baik yang putih. Kalau sama-sama gemuk cuma beda sedikit saja. Tapi kalau perbandingannya jauh, cari yang gemuk. Abaikan masalah warna. Baik, ada lain? Ya, silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika hari sembelih di Mekah, itu daging kurbannya kan banyak berlebihan besar. Itu oleh panitia haji yang di Mekah itu dikirim ke luar negeri. Itu jaraknya lebih dari 90 km. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Salman. Mengirimkan daging setelah disembelih kemanapun tidak mengapa. Yang dibicarakan tentang tidak boleh mengirim kurban keluar dari tempat kita domisili melebihi 90 km, itu yang dikirim sebelum dikurbankan. Itu yang dimakruhkan sangat. Nanti ini ke belakang ada sedikit lagi.
Cuma belum habis hari ini, kita sedikit lagi, sekali pertemuan lagi sudah habis. Sebelum dikurbankan, makruh mengirimkan binatang kurban melebihi jarak qasar salat, iaitu 90 km. Baik dengan transfer uang atau bawa kambing hidup ke daerah yang melebihi 90 km. Makruh, kecuali dengan satu alasan, iaitu tempat kita berdomisili sudah banyak yang kurban, sedangkan di kampung yang akan kita kirim enggak ada yang kurban dan orang miskinnya banyak. Itu satu-satunya alasan boleh memindahkan kurban. Kalau mazhab Syafi'i bukan makruh, malah haram memindahkan kurban melebihi jarak 90 km kecuali dengan alasan tadi. Kecuali dengan alasan tadi. Jadi memindahkan kurban tu sebelum disembelih. Kalau sudah disembelih, dikirim ke mana saja tidak mengapa, karena tidak dihitung lagi sebagai binatang kurban. Jadi yang dari Mekah tu betul, Pak. Dia banyak sekali yang kurban karena orang berhaji banyak kali kurban. Itu bahkan kami tahun 2002 malah kami waktu berhaji itu, kambing itu tercampak-campak. Sudah enggak sanggup lagi didistribusi. Kala dah kata tik-tik bineh-bineh jalan tempat penyembelihan itu, itu sudah enggak sanggup lagi, sudah terlalu ramai, terlalu banyak yang harus dibagikan. Karena membuat kornet pun butuh waktu, dikalengkan pun butuh waktu. Jadi itu boleh dikirimkan. Jadi bapak kalau sudah kurban, mau dikirimkan ke mana saja, ke Banda Aceh, ke Medan, silakan. Di peti eskan kirim. Yang jangan sebelum dikurbankan, kalau tidak ada alasan gara-gara kemiskinan di tempat yang kita kirim tadi. Makanya jangan terbuai dengan ajakan kurban ke Palestina. Palestina itu jangan bawa kurban, kasih sedekah, wakaf, hibah, karena itu enggak disyaratkan jarak. Zakat jangan. Zakat juga sama, disyaratkan jarak. Zakat itu lebih utama di tempat kita berdomisili. Begitu juga dengan kurban. Di mana munculnya harta, disitulah disuruh berkurban. Begitu. Ada lain, Pak? Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedangkan kalau ini lehernya dari atas ke bawah itu namanya nusuk. Lebih baiknya dari mana, Ustaz? Dari bawah dari ke atas atau dari atas dari bawah? Baik. Dalam fikih tidak didetilkan tarik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, karena yang intinya boleh tarik dari mana saja, tapi terputus halkum, itu syarat yang disebutkan dalam fikih. Terputus halkum dan dua marik, itu syarat sah kurban itu dijadikan sebagai makanan. Jadi binatang di luar kurban juga begitu, enggak disyaratkan, enggak disebutkan dari atas atau ke bawah. Yang penting yakin terputus halkum sudah aman. Jadi kalau seandainya setelah dikurbankan masih hidup, maka dibolehkan untuk memastikan dengan menyembelih sekali lagi. Kecuali dia hidup tapi sudah ada tanda-tanda kematian. Artinya dia kamu pelung-pelung lom kambing, tapi kita lihat sudah ada tanda-tanda kematian, maka tidak usah sembelih lagi. Begitu. Jadi enggak disyaratkan, Pak, dari atas atau bawah, yang penting terputus halkum aman, sudah aman itu. Kayak mana yang enak penyembelih, karena penyembelih punya banyak gaya, Pak. Punya kebiasaan sendiri gimana menyembelih. Baik, masih ada 2 menit lagi? Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurban ke orang meninggal. Ya, betul, kurban ke orang meninggal, saya ulang sekali lagi, tidak sah berniat kurban untuk orang meninggal kecuali pernah diwasiatkan. Wasiat itu pun kalau diwasiatkan itu ambil dari harta dia, harta si mayat. Karena wasiat itu, yang namanya wasiat mayat, itu diambil dari harta dia. Kebah harta, pisahkan, sisanya baru boleh bagi warisan. Jadi bukan wasiat mulut, kan wasiat lagi nyawa, Pak. Maksud ni nak kalau mamak meninggal tahun depan kamu kurban ya. Tapi dia enggak punya harta misal, itu bukan wasiat yang dimaksud. Karena hukum wasiat dari si mayat
Semua yang diwasiatkan pelaksanaannya dari harta si mayat, dan boleh dilakukan selama tidak melebihi sepertiga dari harta si mayat. Jadi enggak usah taruh nama-nama almarhum ibu bapa kecuali pernah diwasiatkan. Long kaim longing nyoh hana longing long punanan almarhum mana. Jadi almarhum fulan pernah diwasiatkan enggak? Kalau enggak diwasiatkan, mazhab Syafi'i mengatakan langsung haram, tidak sah kurbannya. Kalau diwasiatkan, dagingnya tidak boleh dimakan oleh pemilik kurban, oleh si ahli waris, enggak boleh dimakan. Semua harus dibagi ke fakir miskin kalau diwasiatkan. Ya, karena itu harta si mayat. Makanya orang mengira begini, wasiat itu dikira dengan babah, tapi hanya pakai peng mayat kan lagi kan, maksudnya diambil dari harta si mayat. Itu wajib laksanakan wasiat itu, ya. Jadi benar. Tapi ada mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan boleh berkurban atas nama yang meninggal. Syafi'i langsung mengatakan tidak boleh, tidak sah. Ya, baik. Kira-kira begitu. Kita masih sekali lagi pertemuan sebelum hari raya, kita tuntaskan untuk permasalahan ini insya-Allah minggu yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.